Baik, perkenalkan nama saya Leroy Karintus. Di sini saya ingin mempraktekkan aplikasi Gradle dengan menggunakan aplikasi Excel. Pertama-tama, saya menggunakan metode Moving Average dengan rumus yaitu T tambah 1. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita tulis MA 3 bulan ya, atau sama dengan 3 periode. Jadi kita hitung dari Januari sampai Maret dengan rumus rata-rata. Oke. Dan hasilnya kita tarik sampai bawah hingga di bulan Desember. Kemudian untuk forecastnya kita mulai dari bulan April dengan rumus kita masuk dengan D4. Kemudian hasilnya kita tarik sampai bawah sampai di 2013. Kemudian kita blok untuk membuat grafik, tekan insert, terus masuk di line. Nah, inilah grafiknya. Kemudian kita save ya, jangan lupa di save. Selanjutnya kita masuk pada aplikasi Gradle. Nah, di sini kita masuk file jika belum. Oke, kita di sini kita ganti 36. Pilih time series, forward, only, forward. Di sini kita ganti mulainya dari tahun 2010. Forward, oke. Centang, apply. Untuk namanya kita tulis YT. Oke, nah di sini kita bisa lihat datanya. Jika ingin diisi secara manual, kita bisa tulis misalnya 488, 277 sampai ke bawah seterusnya. Jika sudah ada filenya, kita bisa mengimpornya dari aplikasi ini. Sebelumnya kita clear dulu, buka file, open data, terus user file. Kita cari di tempat dimana kita simpan dan formatnya kita ubah jadi Excel ya. Oke, ini kita ganti 3 dan ini 2. Oke. Ini kita klik semua ya di monthly. Ini kita mulai dari tahun 2010, terus forward, apply. Kemudian yang 2, V2 sampai V3 kita hapus. Terus yang V1 kita ganti namanya jadi YT. Oke. Kita bisa cek di sini apakah dia sama. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sama ya. Kita lanjutkan untuk mengolah datanya. Tekan variabel, filter, terus simple moving average. Ini kita ganti untuk menambah observasi, kita ganti 3 ya.
ini centang semua sampai bawah. Oke. Nah, muncullah hasil yang ini, yang warna hijau itu adalah original data, dan kemudian yang oranye adalah smooth. Kita lihat grafiknya dengan di Excel apakah sama. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi yang ini kita hapus aja karena di aplikasi nggak ada forecast ya, yang warna abu-abunya. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah sama, oke. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, exponential smoothing. Rumusnya bisa kita lihat, T tambah 1 itu adalah rumus forecast ya. Metode ini dikatakan metode sederhana yang menggunakan alpha 0,3. Baik, kita bisa langsung saja. Di sini kita tulis ES alpha 0,3, dimana LS adalah exponential smoothing. Kemudian kita tambah untuk satu baris atas. Ini kita masukin rumus dan kita ambil 6 periode sampai Juni ya. Kemudian kita masukin rumus alfanya 0,3 dikali C3 ditambah 1 min alpha yaitu 0,7 dikali dengan F2. Oke, kita enter ya. Ini adalah hasilnya dan kita bisa tarik sampai bawah. Oke, setelah itu untuk forecastnya kita masukin di Januari dan ambil di terus kita tarik sampai bawah ya. Kita bikin tabel untuk kolom angkanya yang belum kita bikin tabel dari awal. Kemudian kita bikin grafik ya. Kita masuk di insert, line, terus nah inilah dia, dan kita klik kanan, select data. Oke, bisa dilihat ya cara-caranya. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya hasil Excelnya. Kita kemudian lanjutkan ke aplikasi Gretelnya. Kita buka.
di YT variabel terus filter, pilih yang kedua ini ya. Ini bisa kita ganti 0,3, yang ini 6 ya. Nah terus yang ini kita centang semua, terus oke. Nah inilah hasilnya, bisa kita lihat ini hijau untuk original data dan yang oranye itu untuk smoothnya. Kita lanjut. Untuk yang warna oranye ini bisa kita hapus ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian forecast di sini kita hapus. Nah, ini hasilnya akan sama dengan yang di Excel ya. Di Excel dengan di aplikasi akan sama hasilnya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan materi yang ketiga, yaitu adalah dekomposisi. Pertama ya, kita mencari CMA dengan periode 12. Karena periodenya 12 dan jadi posisinya itu bisa kita letakkan di Juni ya. Dan kemudian kita masukin rumus, kita enter hasilnya, terus kita tarik sampai bawah, sampai ke Juni di bawah 2012 ya. Kemudian kita ratakan lagi. Ini kita masuk di CMA 12 di Juni dan Juli. Ini kita ratakan ya. Oke, inilah hasilnya dan kita tarik sampai bawah. Ini bisa kita besarkan ke samping. Di sini kita masukin lagi, kasih tanda kurung, TR dikali CL, terus tutup kurung sama dengan. Ini kita besarkan lagi ya. Kemudian selanjutnya SN dikali IR sama dengan YT dibagi TR dikali dengan CL. Oke, kita masukin di Juli ya, yaitu dengan rumus
Nah, ini hasilnya bisa kita tarik sampai bawah, sampai di Juni ya. Kemudian kita cari SN1. Ini SN1 ya, kita masuk di SN1. Rumusnya bisa kita ambil di sini sampai pada Desember atas 2012. Paste menggunakan paste ini ya. Nah, ini kita centang terus oke. Kita lanjut. Ini kita blok, terus copy, kita simpan di sini, terus ini dicentang ya. Oke. Ini kasih nama SN2. Ini masuk SN2. Kemudian kita rata-ratakan SN1 sama SN2. Ini kita tulis rata-rata. Dimasukin rumus. Nah, inilah hasilnya. Kemudian ini kita tarik sampai bawah. Kemudian ini bisa juga dengan menggunakan metode median. Dengan rumus kita tulis sama dengan median, terus ini kita blok. Nah, inilah hasilnya. Kita scrollkan sampai bawah. Nah, terus ini adalah penjumlahan untuk rata-rata. Kita masukin rumus sum sama dengan sum. Nah, kita tarik sampai bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Jika hasilnya tidak sama, datanya harus kita tambah. Caranya sama dengan ini kita bagi ya. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita masukkan SN. Nah, ini caranya. Bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari SN. Kita bisa jumlahkan lagi dan masukin rumus sum sama dengan sum. Nah, terus kita klik. Terus yang dari atas ini bisa kita tarik sampai atas. Maka hasilnya adalah 12. Oke, kemudian setelah itu bisa kita salin ke sampingnya. Ini kita salin ya. Ini adalah hasilnya. Itu 0 sama dengan yang samping SN itu ya, depan median. Jadi hasilnya bisa kita tarik seperti biasa sampai ke bawah di Januari 2011. Terus kita masukin rumus sama dengan sum, kita copy, terus ini kita pindahkan dari atas, pindahkan ke bawah.
hasilnya kemudian kita tarik sampai bawah sampai pada Desember. Ini yang paling terakhir, Desember paling terakhir. Oke. Kemudian kita cari seasonalnya. Kita klik di sini rata-rata sampai median. Bisa kita tambah lagi satu kolom. Di sini adalah gunanya untuk kita membuat tulisan di atas rata-ratanya. Terus di sini bisa kita tulis seasonal factor. Oke, enter. Terus di sampingnya bisa kita di atas SN-nya kita tulis ADJ atau SN ya. Sama dengan yang di sini. Kemudian kita cari untuk yang data ini bersifat bukan musiman ya, seasonal. Terus ini adalah YT YT Oke, bisa kita tunggu sebentar. Ini rumusnya adalah YT dibagi SN. Kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Terus kita tarik sampai bawah. Paling bawah ya di Desember ini. Kemudian kita masuk pada view. Setelah itu kita masuk pada grafik, terus insert line. Oke, kita klik ke sini. Kemudian bisa kita klik kanan, maka dia akan muncul seperti ini. Di sini kita masukkan di YT, terus yang bawahnya kita masukin datanya, scroll sampai bawah. Oke, terus kita add lagi, masukkan data seasonalnya. Dan bawahnya juga kita masukin datanya, angka dari atas kita tarik sampai bawah sampai habis. Oke, kita edit, kemudian masukin data tahun sama bulannya. Ini kita tarik sampai bawah ya. Kemudian setelah kita tarik sampai bawah, kita klik di OK.
kita bisa mengetahui hasilnya, dan hasilnya akan muncul seperti ini ya. Bisa kita lihat. Nah, setelah datanya muncul, di sini kita akan tahu dan kita mengetahui bahwa hasilnya seperti ini ya. Bisa kita lihat di grafik juga, serta data-data yang telah kita susun. Yang warna biru kecil ini adalah kita lihat yang biru kecil ini adalah data SN ya. Data SN-nya. Kemudian yang oranye adalah data YT. Untuk yang abu-abunya adalah data decisionalnya. Jadi ketiga data ini sudah bisa kita lihat ya. Ini adalah hasil data yang telah kita bentuk dari awal ini hingga pada decisional. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah langkah dimana kita gunanya untuk menguji data CMA-nya. Untuk kita menguji data CMA tersebut, kita bisa kembali menggunakan Gretel ya. Kita menggunakan aplikasi Gretel yang di sini bisa kita lihat dia ini file yang kita masukin adalah data dekomposisi. Itu adalah data yang ketiga atau data terakhir yang kita buat, tabel yang kita buat sekarang.
Langkahnya bisa kita lihat di sini. Di sini mengapa kita perlu memastikan untuk data CMA-nya agar kita tahu gitu, agar kita mengetahui hasil bahwa hasil yang sudah kita buat itu sama atau benar atau enggaknya. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang dan lebih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.